Penghinaan. Matahari di atas pasar ikan Muara Baru tidak pernah mengenal belas kasihan. Cahayanya yang terik memanggang aspal retak dan permukaan semen yang selalu basah oleh air payau serta lendir ikan. Bau amis yang menyengat, campuran antara darah laut yang mulai membusuk dan keringat ribuan manusia, membentuk kabut tak kasat mata yang menyesakkan dada. Di tengah hiruk-pikuk teriakan para pedagang dan deru mesin truk pengangkut es batu, seorang pria tua berdiri mematung di pinggir selokan yang airnya sehitam jelaga. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namanya adalah Pak Maman. Jika kau melihatnya sekilas, kau hanya akan melihat sesosok raga yang sudah hampir habis dimakan usia. Kulitnya tidak lagi sekadar coklat, melainkan hitam legam, terbakar oleh garam dan matahari selama berpuluh-puluh tahun di tengah samudra. Keriput di wajahnya begitu mendalam, seperti alur sungai yang mengering, menceritakan ribuan malam yang ia habiskan di atas perahu kecil. Ia mengenakan kemeja batik yang sudah kehilangan jati dirinya. Warnanya sudah pudar menjadi abu-abu kusam, dengan lubang-lubang kecil di bagian bahu yang menunjukkan betapa seringnya ia memanggul beban berat. Celana kain hitamnya digulung hingga ke atas mata kaki, hanya ditahan oleh seutas tali rafia merah yang berfungsi sebagai ikat pinggang. Di kakinya, sepasang sandal jepit karet dengan warna yang berbeda, kiri hijau dan kanan biru, sudah begitu tipis hingga ia bisa merasakan setiap butiran pasir yang ia injak. Di hadapannya, sebuah ember plastik putih yang sudah retak di beberapa sisi, berisi sedikit air payau. Di dalamnya, seekor ikan kerapu berukuran raksasa menggelepar lemah. Ikan itu aneh, sisiknya tidak berwarna perak atau abu-abu biasa, melainkan memiliki guratan kusam yang jika terkena pantulan cahaya tertentu, memancarkan warna kuning tembaga yang aneh. Brak! Sebuah sepatu pantofel kulit buaya berwarna coklat mengkilap menghantam ember plastik itu dengan kekuatan penuh. Ember itu terguling, airnya tumpah membanjiri aspal yang kotor, dan ikan kerapu raksasa itu terlempar ke tengah kubangan lumur hitam yang berbau busuk. "Singkirkan sampah ini dari jalanku!" Suara itu menggelegar, penuh dengan nada otoritas yang memuakkan. Juragan Broto berdiri di sana dengan kaki terbuka lebar, tangannya bertolak pinggang sehingga perutnya yang tambun semakin menonjol keluar, nyaris memutuskan kancing kemeja sutra kuning bermotif bunga-bunga yang ia kenakan. Wajahnya yang bulat dipenuhi minyak, dan rambutnya yang klimis disisir ke belakang dengan begitu banyak pomat, hingga lalat pun akan terpleset jika hinggap di sana. Di jari-jarinya 3 buah cincin batu akik sebesar ibu jari dengan ikatan emas murni berkilau dengan angkuh. Pak Maman tersentak. Tubuhnya yang ringkih gemetar saat melihat ikan tangkapannya kini berlumuran lumpur pasar. Tanpa sepatah kata pun, ia perlahan berlutut di atas tanah yang becek. Tangannya yang kasar dan penuh luka goresan karang mulai memumuti ikannya. Orang tua pikun? Apa kau tuli? Juragan Broto meludah tepat di depan ujung sandal jepit Pak Maman. Pasar ini adalah tempat perputaran uang miliaran rupiah, tempat ikan-ikan segar kelas ekspor, bukan tempat penampungan sampah atau tempat pengemis sepertimu menjajakan bangkai ikan busuk. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun, para kuli panggul berhenti sejenak, dan para pedagang lapak kecil menjulurkan leher mereka. Namun tidak ada satupun yang membela. Sebaliknya, gelak tawa mulai terdengar di antara kerumunan. Hihihi, lihat bajunya, benar-benar seperti kain pel di rumahku. Celetuk seorang wanita pemilik lapak udang sambil tertawa mengejek. Broto benar, kakek itu hanya merusak pemandangan. Bau tubuhnya bahkan lebih busuk daripada limbah pasar ini, timpal yang lain. Pak Maman tetap diam. Ia tidak membalas hinaan itu dengan kata-kata. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh kesabaran, ia mengusap lumpur dari kepala ikan kerapu itu menggunakan telapak tangannya. Matanya yang sayu menatap ikan itu dengan penuh kasih, seolah ikan itu adalah harta paling berharga di dunia ini. Di bawah lapisan lumpur yang ia bersihkan, seberkas kilatan emas murni dari balik sisik ikan itu kembali muncul, namun tertutup oleh bayangan tubuh besar Juragan Broto. Kenapa diam saja? Apa kau ingin aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar seperti anjing kurap? Broto melangkah maju. Ujung sepatunya yang mahal kini menginjak pinggiran baju batik Pak Maman yang sudah lusuh. Dengar sampah, orang sepertimu tidak pantas berada di sini. Kau menghina status pasar ini hanya dengan keberadaanmu.
Ini ikan ini masih hidup juragan. Ini bukan bangkai. Ini ikan yang sangat istimewa. Istimewa? Broto tertawa terbahak-bahak hingga perutnya berguncang hebat. Istimewa katamu? Ikan dekil yang kau ambil dari selokan ini kau sebut istimewa? Bahkan kucing liar di rumahku pun akan muntah jika mencium bau ikanmu ini. Cerminlah dirimu, Pak Tua. Kau adalah kasta terendah di tempat ini. Pakaianmu, sandalmu, bahkan nafasmu pun tercium seperti kemiskinan yang menular. Broto kemudian berbalik ke arah kerumunan, merentangkan tangannya seolah sedang berpidato di depan rakyatnya. Lihatlah, inilah contoh orang yang tidak tahu diri. Datang ke tempat kaum borjuis dengan penampilan seperti gembel, membawa barang rongsokan dan mengharapkan belas kasihan. Di duniaku, hanya ada 2 jenis makhluk, predator dan mangsa. Dan kau, Pak Tua, bahkan tidak layak menjadi mangsa. Kau hanyalah kotoran di bawah sepatuku. Pak Maman menarik nafas panjang. Di dalam hatinya, sebuah ketabahan yang luar biasa sedang diuji. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang ia pegang. Namun ia memilih untuk menelan ludah kepahitannya sendiri. Baginya, harga diri tidak terletak pada kemeja sutra atau sepatu kulit buaya, melainkan pada kejujuran keringatnya. Namun di tempat yang kejam ini, prinsip itu tampaknya tidak lebih berharga daripada debu. Puncak derita. Penghinaan Juragan Broto ternyata belum mencapai puncaknya. Melihat Pak Maman yang hanya diam membisu, Broto merasa kekuasaannya tertantang. Baginya, diamnya orang miskin adalah bentuk pembangkangan yang paling nyata. Ia menginginkan jeritan, ia menginginkan permohonan ampun, ia menginginkan Pak Maman bersujud di bawah kakinya yang terbungkus sepatu kulit mahal. Kalian semua lihat, teriak Broto kepada 2 anak buahnya yang bertubuh besar dan mengenakan kaos hitam ketat. Kenapa kalian diam saja? Seret orang tua ini keluar. Dan jangan lupa, bawa harta karun busuknya itu bersamanya. Jangan sampai ada 1 tetes pun air kotor dari embernya tertinggal di area ubin bersih ini. Kedua pria kekar itu maju dengan seringai di wajah mereka. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka menjambak kerah baju batik Pak Maman yang sudah tipis, hingga terdengar bunyi robekan kain yang memilukan. Pak Maman terseret, tubuhnya yang kurus tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Lepaskan, saya bisa jalan sendiri," rintih Pak Maman. Namun suaranya justru memicu kekerasan yang lebih besar. "Jalan sendiri? Kau sudah diberi kesempatan sejak tadi, tapi kau malah berjongkok seperti monyet," bentak salah satu anak buah Broto sambil mendorong Pak Maman hingga ia terjatuh tersungkur di atas aspal yang lebih becek. Broto berjalan perlahan mengikuti mereka. Setiap langkahnya memancarkan aura kesombongan yang meluap-luap. Ia berhenti tepat di depan Pak Maman yang kini berusaha duduk kembali. "Tunggu dulu," kata Broto dengan nada yang tiba-tiba melambat. Sebuah nada yang lebih berbahaya dari teriakan. "Aku baru ingat sesuatu. Pagi tadi, gudang penyimpanan ikanku di Blok C melaporkan kehilangan seekor kerapu besar. Jangan-jangan..." Mata Broto menyipit, menatap ikan di dalam ember yang kini sudah penyok itu. "Jangan-jangan kau mencuri ikan ini dari gudangku ya? Mana mungkin orang melarat sepertimu punya modal atau keahlian untuk menangkap ikan sebesar ini? Kau pasti menyelinap masuk lewat saluran pembuangan dan mencurinya." "Tidak, saya bersumpah demi Tuhan, saya menangkapnya sendiri di perairan luar semalam." Suara Pak Maman bergetar, bukan karena takut, tapi karena tidak percaya akan tuduhan yang begitu keji. "Tukang tipu!" Broto berteriak tepat di wajah Pak Maman. Orang miskin sepertimu biasanya memang punya 1000 alasan untuk membenarkan tindakan kriminalnya. Kau mencuri ikanku, lalu kau bawa ke sini untuk kau jual kembali padaku. Benar-benar nyali yang luar biasa. "Tapi juragan, saya lihat tadi pagi Pak Maman datang dari arah pelabuhan dengan perahu kayu kecilnya." Broto langsung menoleh dengan tatapan mata yang seolah ingin menelan pedagang muda itu hidup-hidup. "Kau ingin membantunya? Kau ingin lapakmu besok pagi rata dengan tanah? Atau kau ingin aku mencabut izin dagangmu di pasar ini selamanya? Ingat, 1 kata dariku bisa membuatmu dan keluargamu makan batu es besok." Pedagang muda itu seketika menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia mundur perlahan, menelan kembali pembelaannya, membiarkan Pak Maman kembali dalam kesendiriannya. Di pasar ini, suara kebenaran selalu kalah
oleh denting logam emas. Broto kembali menatap Pak Maman yang kini terlihat sangat hancur. Karena kau sudah mencuri, maka aku punya hak untuk memberikan hukuman. Dan karena ikan ini sudah terkontaminasi oleh tangan kotormu, maka ikan ini sudah tidak ada harganya lagi. Broto kemudian mengangkat kakinya yang berat. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat agar semua orang bisa menyaksikannya, ia mengarahkan tumit sepatunya tepat ke bagian ekor ikan kerapu emas itu. Krek! Suara tulang ikan yang patah terdengar jelas, diikuti dengan hancurnya daging ikan yang segar di bawah tekanan sepatu kulit buaya itu. Lumpur hitam merembes masuk ke dalam luka ikan tersebut, menghancurkan estetika dan nilai jualnya dalam sekejap. Tidak! Pak Maman berteriak kecil, tangannya mencoba menggapai ekor ikannya. Namun ia justru mendapat tendangan di lengannya dari anak buah Broto. Itu adalah harga yang harus kau bayar karena mencoba menipu juragan Broto, teriak salah satu pengawal. Lihatlah, Broto tersenyum puas sambil menggosokkan telapak sepatunya yang kini berlumuran darah ikan dan lumpur ke baju batik Pak Maman. Sekarang ikanmu benar-benar sampah, sama sepertimu. Kau tahu apa yang biasanya kami lakukan pada hama di pasar ini? Kami membuangnya ke tempat pembuangan limbah akhir. Cih, ia meludahinya, lalu melemparkan uang itu ke wajah Pak Maman. Uang itu mendarat di atas hidung Pak Maman sebelum akhirnya jatuh ke lumpur. Ambil itu untuk ongkos pulang ke liang lahatmu. Dan jangan pernah injakan kakimu di pasar ini lagi. Atau aku pastikan kau akan keluar dalam keadaan terbungkus kain kafan. Seret dia ke dekat tempat sampah. Tubuh Pak Maman kembali diseret dengan kasar melewati lorong-lorong pasar yang becek. Orang-orang memberikan jalan sambil melemparkan pandangan merendahkan. Seolah-olah mereka sedang melihat bangkai tikus yang sedang dibersihkan. Pak Maman tidak lagi merintih. Ia membiarkan tubuhnya diseret, namun matanya tetap tertuju pada embernya yang dibawa dengan cara ditendang-tendang oleh pengawal Broto. Di titik terendah ini, di tengah aroma sampah yang menyengat dan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Pak Maman menutup matanya sejenak. Ia merasakan dinginnya lumpur di kulitnya. Ia mendengar tawa kemenangan Broto di kejauhan. Kehormatannya telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Harapannya untuk membiayai operasi jantung cucu perempuannya yang kini sedang terbaring lemah di rumah sakit kecil di pinggiran kota. Seolah sirna bersama hancurnya ekor ikan tersebut. Dunia tampak begitu gelap, begitu tidak adil. Namun, di dalam kegelapan itu, sebuah bara api yang sudah lama padam di dalam jiwa sang penakluk samudra mulai memercik kembali. Titik Bali. Mereka melemparkan Pak Maman di dekat tumpukan kontainer sampah raksasa di ujung paling belakang pasar. Tempat di mana bau busuk begitu pekat hingga lalat pun enggan berlama-lama di sana. Ember plastiknya yang kini pecah diletakkan begitu saja di sampingnya. Ikan kerapu emas itu masih di sana, menggelepar lemah dengan ekor yang hancur, namun matanya masih memancarkan cahaya kehidupan yang aneh. Setelah para pengawal Broto pergi sambil tertawa-tawa, suasana menjadi sunyi. Hanya menyisakan suara tetesan air dari pipa bocor dan dengung lalat. Pak Maman perlahan-lahan bangkit. Ia tidak lagi tampak gemetar. Ia menyeka darah dari sudut bibirnya dengan lengan bajunya yang sudah robek. Ada sesuatu yang berubah dari aura pria tua ini. Punggungnya yang tadinya bungkuk, kini tegak lurus. Seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini ia pikul telah ia letakkan. Matanya tidak lagi sayu dan layu. Kini matanya menatap tajam ke depan. Sepasang mata yang telah melihat badai setinggi 10 meter dan monster-monster laut dalam yang tak pernah diketahui manusia daratan. Ia merogoh saku celananya yang tersembunyi di balik lilitan tali hafia. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lipat tua yang layarnya sudah retak, namun masih berfungsi. Dengan jari-jarinya yang kasar, ia mengetik satu pesan singkat. Hanya satu kalimat. Namun kalimat itu adalah sebuah perintah yang akan mengguncang pondasi pasar ini. Pesan terkirim. Pak Maman kemudian berjalan menuju sebuah keran air umum yang sudah berkarat tidak jauh dari sana. Ia mengambil embernya, mengisinya dengan air bersih, dan dengan sangat hati-hati, ia membersihkan ikan kerapu emasnya. Ia menggunakan sisa air mineral dari sebuah botol bekas yang ia temukan untuk membilas bagian sisik ikan tersebut. Ajaibnya, saat lumpur itu hilang, sisik ikan itu mulai bersinar di bawah cahaya matahari yang menembus celah-celah atap pasar. Warna emasnya bukan lagi kuning tembaga, melainkan emas murni yang berkilauan, memantulkan spektrum cahaya pelangi. Ini bukan sekedar ikan. Ini adalah kerapu emas purba, sang raja dari segala raja penghuni samudra terdalam. Spesies yang oleh para ilmuwan dianggap telah punah selama 100 tahun.
dan oleh para kolektor dianggap sebagai simbol kekuasaan mutlak. Tiba-tiba, suara kebisingan pasar yang biasa terdengar mulai berubah. Suara klakson mobil yang nyaring dan berwibawa terdengar dari arah gerbang utama. Bukan satu mobil, melainkan iring-iringan 5 mobil sedan hitam mewah yang harganya masing-masing setara dengan seluruh aset di pasar ini. Kerumunan pedagang dan pembeli terbelah secara otomatis. Mereka menepi dengan wajah bingung dan penuh rasa hormat yang dipaksakan. Mobil-mobil itu membelah jalanan pasar yang becek dengan tenang, tidak peduli dengan lumpur yang memercik ke bodi mobil yang mengkilap. Iring-iringan itu berhenti tepat di area di mana Juragan Broto sedang berdiri dengan angkuh sambil menghisap cerutu nahalnya. Broto terkejut. Ia segera membuang cerutunya dan merapikan kemeja kuningnya. Ia tahu siapa pemilik mobil dengan plat nomor khusus tersebut. Itu adalah kendaraan milik keluarga Hendra, konglomerat properti dan kolektor benda-benda langka paling berpengaruh di negeri ini. Orang yang selama ini menjadi donatur utama dan pemegang saham tersembunyi di balik izin operasional Pasar Muara Baru. Pintu mobil kedua terbuka. Seorang pria berusia 45 tahun turun dengan langkah yang mantap. Pak Hendra, dengan setelan jas abu-abu arang yang dipotong sempurna dan jam tangan perak yang berkilauan, keluar dari mobil. Wajahnya tampak cemas. Matanya menyapu seluruh penjuru pasar seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. "Selamat siang, Tuan Hendra. Sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa Anda sudi berkunjung ke pasar kami yang sederhana ini. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda sedang mencari ikan tuna sirip biru terbaik? Saya baru saja menyiapkan stok khusus untuk Anda di gudang utama saya." Pak Hendra sama sekali tidak menoleh ke arah Broto. Ia terus berjalan dengan terburu-buru, diikuti oleh beberapa asisten dan pengawal pribadinya. Tuan Hendra, apakah ada masalah? Tanya Broto dengan nada bingung, mencoba mengimbangi langkah cepat Pak Hendra. Jika ada pedagang yang tidak sopan atau ada masalah dengan fasilitas pasar, katakan saja padaku. Aku akan membereskan semuanya dalam sekejap. Aku baru saja mengusir seorang gembel pencuri yang mencoba mengotori tempat ini. Langkah Pak Hendra tiba-tiba terhenti saat ia mencapai ujung lorong yang mengarah ke tempat pembuangan sampah. Matanya terpaku pada sosok pria tua yang sedang berdiri tenang di samping sebuah ember plastik pecah. "Guru Maman!" Suara Pak Hendra menggelegar, namun kali ini bukan suara amarah, melainkan suara yang penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Bahkan terdengar sedikit gemetar karena rasa takut yang bercampur haru. Seluruh orang di pasar itu terdiam seketika. Juragan Broto membeku, kakinya tiba-tiba terasa lemas. Ia tidak salah dengar, bukan? Pak Hendra, orang terkaya yang ia kenal, baru saja memanggil gembel tua itu dengan sebutan guru. Pak Hendra berlari mendekat, dan di depan mata ratusan orang yang tadinya menghina Pak Maman, sang konglomerat itu melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Ia berlutut di atas tanah yang becek, tepat di depan Pak Maman. "Guru, maafkan keterlambatan saya. Saya menerima pesan Anda dan langsung bergegas ke sini," kata Pak Hendra dengan kepala menunduk. Pak Maman menatap murid lamanya itu dengan senyum tipis yang penuh wibawa. "Berdirilah Hendra, tempat ini terlalu kotor untuk setelan jas mahalnya." "Tidak, Guru, dimanapun Anda berada, disitulah tempat yang paling terhormat bagi saya," jawab Hendra sambil perlahan berdiri, lalu matanya beralih ke ember di samping Pak Maman. Matanya membelalak. "Ikan ini, astaga, ini adalah kerapu emas raja. Anda benar-benar menemukannya setelah 30 tahun pencarian." Hendra mendekat ke arah ikan itu, lalu wajahnya berubah menjadi merah padam saat melihat ekor ikan tersebut yang hancur karena injakan sepatu. Siapa yang melakukan ini pada makhluk suci ini?" teriak Hendra dengan suara yang menggetarkan kaca-kaca jendela di sekitar pasar. Pembalikan nasib. Suasana pasar yang tadinya bising kini menjadi sunyi senyap seolah-olah waktu berhenti berputar. Juragan Broto berdiri terpaku di tempatnya. Keringat dingin mulai mengucur deras dari dahi dan lehernya, membuat kemeja sutra kuningnya menempel basah di tubuhnya yang tambun. Wajahnya yang tadi merah karena amarah, kini pucat pasi seperti kain kafan. Pak Hendra berbalik dengan perlahan. Tatapannya yang semula penuh hormat kepada Pak Maman, kini berubah menjadi tatapan predator yang siap menerkam. "Broto, kemari kau." Suara itu pelan, namun mengandung kekuatan yang sanggup meruntuhkan gunung. Broto melangkah maju dengan gemetar, kakinya terasa seperti terbuat dari jeli. "Tuan Hendra, ini pasti ada kesalahpahaman. Saya tidak tahu kalau orang tuan ini, maksud saya, kalau beliau adalah kesalahpahaman." Pak Hendra memotong dengan nada tajam. Ia menunjuk ke arah ekor ikan yang hancur. "Kau tahu apa yang kau injak ini? Ikan ini adalah legenda. Nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Tapi jika kau ingin tahu, kolektor di Jepang berani membayar 500 juta rupiah untuk spesimen yang masih utuh seperti ini." Kerumunan penonton lesedak seketika. 500 juta rupiah untuk seekor ikan yang tadinya mereka anggap bangkai selokan. Tapi itu bukan masalah utamanya. Lanjut Hendra sambil melangkah mendekat ke arah Broto, membuat juragan pasar itu mundur selangkah demi selangkah. "Masalah utamanya adalah kau telah menghina Guru Maman. Kau tahu siapa dia? Dia adalah legenda hidup penyelam tradisional yang pernah menyelamatkan nyawa ayahmu saat kecelakaan kapal 30 tahun lalu. Tanpa dia,
Bagaikan disambar petir di siang bolong, Juragan Broto jatuh terduduk di atas lumpur. Tidak mungkin. Pasar ini milik keluarga kami. Kami sudah mengelolanya. Kau mengelolanya karena Guru Maman terlalu baik untuk mengusir kalian. Beliau membiarkan kalian mencari nafkah di sini karena beliau lebih memilih hidup tenang di laut daripada berurusan dengan politik uang, bentak Hendra. Tapi hari ini kau telah melampaui batas. Kau bukan hanya mencuri haknya, kau juga menghina harga dirinya. Pak Maman melangkah maju. Ia mengambil uang 10.000 rupiah yang tadi diludahi dan dilempar oleh Broto, yang kini masih tergeletak di lumpur. Ia membersihkan uang itu dengan jarinya, lalu memberikannya kembali kepada Broto yang sedang bersujud gemetar. Ini uangmu, Juragan, kata Pak Maman dengan nada tenang. Namun suaranya terdengar begitu megah di telinga semua orang. Simpanlah. Kau akan membutuhkannya lebih banyak daripada aku. Guru Maman, mohon ampun. Saya hilaf. Saya tidak tahu. Broto mencoba meraih kaki Pak Maman untuk meminta ampun. Namun para pengawal Hendra segera menahannya. Hilaf? Pak Maman menatap Broto dengan tatapan yang dalam. Kau tidak hilaf, Broto. Kau hanya menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya saat kau merasa berada di atas. Kau merendahkan orang bukan karena mereka salah, tapi karena kau merasa memiliki kuasa. Hari ini, laut telah menunjukkan hukumnya. Ombak yang tinggi akan selalu kembali ke dasar pantai. Pak Hendra menatap Pak Maman. Guru, katakan apa yang harus saya lakukan pada tikus ini. Satu kata darimu, dan saya akan memastikan dia tidak akan punya tempat lagi di industri manapun di negeri ini. Saya akan membekukan seluruh asetnya dan menyeretnya ke pengadilan atas pemalsuan dokumen lahan. Semua mata kini tertuju pada Pak Maman. Inilah saatnya. Pembalasan yang berdarah-darah bisa terjadi hanya dengan satu anggukan kepala. Broto menangis histeris. Air matanya bercampur dengan lumpur di wajahnya. Pak Maman menatap ke arah kerumunan pedagang yang tadi menertawakannya. Lalu kembali menatap Broto. Hendra, aku tidak butuh uangnya. Aku juga tidak butuh dia di penjara sekarang. Karena penjara terlalu nyaman untuk orang yang merasa dirinya raja di atas penderitaan orang lain. Resolusi. Pak Maman menarik nafas panjang, menghirup udara pasar yang masih amis. Namun entah mengapa kini terasa lebih lega. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan setiap hari. Aku ingin dia belajar bagaimana cara menghargai tanah dan lumpur yang memberinya makan. Pak Maman menunjuk ke seluruh penjuru pasar. Syaratku untuk tidak memproses hukum pemalsuan dokumenmu adalah satu. Mulai besok pagi, saat matahari belum terbit hingga pasar ini tutup di sore hari, kau, Broto, harus menyapu seluruh area pasar ini, dari ujung gerbang depan hingga ke tempat pembuangan sampah ini. Broto tertegun, mulutnya menganga. Dan kau harus melakukannya tanpa alas kaki. Lanjut Pak Maman. Kau harus merasakan dinginnya lumpur, tajamnya sisik ikan yang terbuang, dan perihnya air garam di kulitmu. Kau harus melakukan ini setiap hari, selama 1 tahun penuh. Jika sehari saja kau absen, atau kau terlihat mengenakan alas kaki, Hendra akan langsung mengirimmu ke penjara dengan tuntutan berlapis. Hendra tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sangat dingin. Kau dengar itu, Broto? Itu adalah perintah dari pemilik tanah ini. Mulai besok, kau bukan lagi juragan. Kau adalah petugas kebersihan paling rendah di pasar ini. Aku akan menempatkan 2 pengawal untuk mengawasimu setiap detik. Hendra kemudian beralih kepada para pedagang yang tadi ikut mengejek. Dan untuk kalian semua yang tadi tertawa, ingatlah wajah Guru Maman. Hari ini beliau bermurah hati. Tapi jika aku mendengar ada satu kata kasar lagi yang keluar untuk beliau, aku sendiri yang akan memastikan bisnis kalian berakhir hari ini juga. Para pedagang itu tertunduk malu. Beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar ketakutan dan berbisik meminta maaf. Namun Pak Maman tidak memedulikan mereka. Hendra kemudian memberi isyarat kepada asistennya. Sebuah koper perak dibuka, menunjukkan tumpukan uang tunai yang sangat banyak. Guru, ini adalah 500 juta rupiah seperti yang saya janjikan untuk ikan ini. Saya tahu ikan ini hancur ekornya,
Tapi bagi saya, ikan ini tetap tak ternilai, karena ini adalah tangkapan Anda. Terimalah ini untuk biaya perawatan cucu Anda. Pak Maman mengambil secukupnya dari koper tersebut. Hanya sebanyak yang dibutuhkan untuk biaya rumah sakit cucunya. Sisanya, ia dorong kembali koper itu ke arah Hendra. Berikan sisanya untuk perbaikan fasilitas pasar ini. Buatlah tempat yang layak bagi para nelayan kecil, agar mereka tidak perlu dihina saat ingin menjual hasil keringat mereka. Hendra tertegun, lalu menunduk hormat. Kebaikan Anda benar-benar seluas samudra guru. Pak Maman kemudian mengambil ikan kerapu emasnya dari ember pecah itu. Meskipun ekornya hancur, ikan itu tampak masih memiliki sisa energi. Ia berjalan perlahan menuju dermaga yang berada di belakang pasar, diikuti oleh pandangan ratusan pasang mata yang kini penuh dengan kekaguman dan rasa ngeri. Di ujung dermaga, Pak Maman berjongkok. Ia melepaskan ikan itu kembali ke dalam air laut yang keruh. Ikan itu diam sejenak, lalu dengan satu hentakan kuat, ia menghilang ke dalam kedalaman air, menyisakan riak kecil yang berkilauan emas terkena cahaya sore. Pergilah, lautan adalah tempatmu, bukan di tangan manusia-manusia rakus, bisik Pak Maman. Ia kemudian berdiri, membetulkan letak kemeja batiknya yang robek, dan berjalan pergi meninggalkan pasar. Ia tetap dengan sandal jepitnya yang berbeda warna, tetap dengan baju lusuhnya, namun setiap langkahnya kini bergetar dengan aura seorang penguasa sejati. Di belakangnya, Juragan Broto masih bersimpuh di lumpur, meratapi nasibnya yang kini berubah menjadi petugas penyapu jalanan. Ia melihat sepatu kulit buayanya yang mahal, yang kini sudah tidak ada artinya lagi. Pesan moral dari peristiwa hari itu tersebar ke seluruh penjuru kota. Lautan tidak pernah pamer seberapa dalam dirinya. Hanya manusia dangkal yang selalu pamer permukaan yang mengkilap. Nasib telah berbalik. Yang menghina telah menjadi yang terhina. Dan sang penakluk samudra kembali ke dalam kesunyiannya, membawa kehormatan yang tak akan pernah bisa dibeli dengan emas manapun di dunia ini. Selesai.